Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya bersama dengan seluruh keluarga teman-teman. Bagi yang Anda mudik balik ke kampung, ya hati-hati di jalan. Biar bisa tiba dengan selamat bertemu dengan seluruh handai tolan, ya kerabat, mungkin ada orang tua di kampung halaman. Salam untuk semuanya. Dan kita kembali berbicara soal persiapan timnas memang masih panjang, masih lama. Kalau ini kan waktu jedanya ke bulan Juni. Setelah kita menyelesaikan pertandingan melawan Bahrain di GBK kemarin dan kita bisa menang dengan 1-0, dan kita akan bersiap melawan Cina dan Jepang itu pada Juni di antara 5 dan 10 Juni. Tetapi yang perlu kita lihat di sini adalah peringkat kita melejit, teman-teman ya. Naik setelah menang melawan Bahrain lewat gol oleh Romani di menit 24, kerjasama yang bagus dengan Marcelino Ferdinand, ya kita ketambahan 16,75 poin. Jadi itu bergerak, itu bisa nantinya di bulan April, di awal April ini kan ada pengumuman baru, peringkat FIFA yang akan dirilis langsung, dan itu bisa berubah ya kita, yang tadinya 127 turun ke 130, 131 mungkin bisa naik sampai ke 123. Jika itu terjadi dan peringkat akan dihitung dengan cermat dengan ketambahan yang saya bilang tadi 16,75 poin. Kalau melihat dari hasil di sini ya kita sekarang kalau after match ya setelah pertandingan melawan Bahrain itu ya nilai kita akan 1138,88. Tentunya berbanding balik dengan kalau kita ketambahan 16,75 poin, Bahrain kalah dari kita kemarin berkurang juga. Minus mereka 16,7 poin sehingga Bahrain itu turun. Kalau kita kan bisa naik 7 peringkat ya dari sekarang. Bahrain itu bahkan turun mungkin sampai 5 peringkat. Nah, mereka akan ke 85. Jadi kita patut mensyukuri, bangga dengan hasil yang kita dapatkan ya melawan Bahrain, walaupun hanya dengan 1-0 tapi 3 poin yang kita perlu. Ya, sebenarnya kita masih bisa menang dengan 3 gol kan. Kalau teman-teman semua bisa menyaksikan pertandingan di GBK dan lewat layar televisi, ada peluang dari Marcelino, ada peluang dari Eliano Reinders, tapi tidak menghasilkan gol. Tapi tidak mengapa, kita harus mensyukuri kemenangan itu menjadi kemenangan yang sangat penting di depan publik sendiri, karena kita butuh memang menang. Tidak perlu kita bermain super cantik, ya. Yang penting 3 poin, ya, bermain tidak cantik tapi kita menang daripada kita bermain dengan cantik, main bagus tapi kalah hasilnya. Ada draw melawan Bahrain, itu kan akan sangat kecewa. Tapi kalau kita main biasa-biasa saja, kemudian kita bisa memenangkan laga seperti kemarin tapi kemarin kita bermain bagus, top, terutama di babak pertama. Ya, babak kedua memang kita coba untuk mengendur serangan, lebih bertahan karena ingin mengamankan keunggulan kita dengan ada 5 pergantian kan, termasuk Ricky Kambuaya masuk menunjukkan juga performa yang baik. Eliano Reinders juga ikut masuk, ada Sandy Walsh yang masuk, ada Sananta ikut bermain. Jadi ini pergantian pemain yang oke, yang saya pikir bagus yang dilakukan, dan kita patut ya bangga sekali lagi dengan kemenangan itu yang membuat peringkat kita itu naik. Nah sekarang target kita ke depan teman-teman, Cina akan datang ke kita kalah sama mereka 2-1, sayang sekali waktu itu ya. Kalau kita bisa seri sama mereka aja, ya itu kan dari Bahrain kita ke Cina, di Bahrain hampir menang kita saat itu. Kalau kita menang 2-1 di Bahrain, kita itu ada di atas Australia. Dan kita tidak kalah lawan Cina, paling tidak kita imbang aja saat itu dengan 4 poin dari sana, kita aman itu posisi kita saat ini ya. Jadi kita bisa 14 poin kalau ditambah dengan menang lawan Bahrain kemarin kan sekarang 9 kita, ditambah dengan 4 saat itu, wah kita ada 14 poin. Memang peluang untuk bisa lolos langsung terbuka, tapi oke lah itu kan sudah lewat ya, tidak perlu lagi kita bahas. Dan sekarang yang di depan yang kita akan lihat setelah mengatasi Bahrain, ada Cina dan Jepang. Cina dulu lah, Jepang nanti aja. Jepang kan sudah lolos juga, tapi kita harus mengamankan 3 poin di kandang kita lawan Cina. Cina itu ada di urutan 90 kalau nggak salah ya, di peringkat FIFA saat ini, mungkin 90, dan memang di atas kita. Ya. Tapi kalau kita bisa menang melawan Cina, kita mungkin akan ketambahan 13, 14 poin. Jadi bisa naik juga, bisa melejit, kita naik itu bisa di 117, ya, 117 mendekati Vietnam. Ya, dan sudah mendekati apa yang diinginkan oleh PSSI, oleh Ketua Umum Pak Erik yang menginginkan bahwa kita harus tembus 100 besar. Ya, dan itu sudah dekat. Makanya kalau kita menang melawan Cina dengan ketambahan
misalnya 14 poin saja, wah kita bisa di 117-118 kan, bagus. Terakhir lawan Jepang, kita imbang sama Jepang, nah, oke, walaupun memang terasa sulit Jepang, jadi karena kita kalah dengan 4 gol. Tapi kalau Jepang ya bermain tidak kalah aja di kandang mereka dengan lapis kedua mereka, tidak banyak mengambil pemain-pemain yang top dari Eropa, cukup mereka pakai pemain liga karena kan mereka sudah pasti lolos setelah mengalahkan Bahrain kemarin dengan 2 gol. Dan kita bisa mendapatkan paling tidak 1 poin melawan mereka, itu realistis yang kita bisa ini. Kalau menang ya sulit tentunya, tapi kan sepak bola bisa terjadi. Tapi ini kan yang kita hadapi Jepang, ya yang memang punya kualitas terbaik di Asia lah, di atas kita. Tapi yang paling penting buat kita adalah mengamankan dulu Cina. Itu karena kita modal kita di situ. Ya, kalau kita sudah dapat itu enak. Ya, kita tidak usah berpikir lagi dengan hasil-hasil yang lain. Tapi kondisi ini akan sangat bagus kalau Jepang nantinya di saat kita melawan Cina dan Jepang nanti mengalahkan Australia. Wah, Australia akan tertahan di peringkat kedua tapi dengan 13 poin. Kemudian draw Arab dengan Bahrain, atau kan Bahrain bisa menang melawan Arab, Arab akan terkunci di posisi ketiga dengan 10 poin. Nah, kalau kita menang kan kita 12 poin, kita berada di atas Arab. Nah, itu kan hitung-hitungan. Ini kalau berandai-andai saja, kalau itu bisa terjadi. Karena pertandingan terakhir yang menentukan adalah Australia dan Arab akan bunuh-bunuhan. Kalau mereka draw juga di sana dan kemudian ada kejutan keajaiban ya, dalam tindakan takut kita bisa dapat 3 poin dari Jepang, walaupun ini memang wah sulit mengalahkan Jepang ya, jangan berpikir inilah ya, tapi kalau kita bisa melakukan itu kita lolos ya, dengan catatan yang tadi seandainya itu bisa terjadi. Tapi Australia cukup kalau menang sekali lagi, misalnya mereka menang melawan Jepang, mereka sudah mengunci dengan 16 poin, udah pasti sulit dikejar siapapun itu, mereka akan lolos menampingi Jepang ya. Atau kalau mereka bisa mengalahkan Arab Saudi, udah aman buat mereka, karena peluang paling besar di sini Australia untuk mendampingi Jepang, baru ketiga lah Arab Saudi. Nah, makanya realistis buat kita juga, kita cukup di peringkat keempat untuk bisa bertarung di ronde keempat dengan mengalahkan Cina. Itu dulu sebelum kita berpikir ke Jepang. Oke, dengan saya Bung Ropan, kita bicara, kita tunggu hasil nantinya pengumuman peringkat kita ya, dan FIFA yang akan segera merilis itu, dan kita ada di mana, dan menurut saya itu 1, 2, 3, 1, 2, 4 bisa kita dapatkan dengan 7 peringkat kita akan naik. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.